Dinas Ketahanan Pangan, Hmm. teman-teman kami dari Bulog, Iya. teman-teman kami dari Dinas Pertanian untuk menjaga ketersediaan barang ini. Itu yang perlu kita lakukan semuanya, dan memang setiap saat kami lakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah sampaikan tadi bahwa kenaikan harga menjelang bulan suci, menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang Hari Raya Natal, sekarang kita menjelang Hari Raya Idul Adha, pasti akan terjadi kenaikan sedikit. Nah, sekarang kita bergembira, kita bersyukur karena tidak secara berlebihan. Akan tetapi ada memang periodisasi ini yang sedikit agak ada kenaikan di beberapa kebutuhan pokok. Jadi memang keinginan kita dan harapan kita itu agar supaya setiap menjelang bulan suci Ramadan, setiap menjelang Hari Raya Idul Adha atau hari raya ini tidak ada seperti begitu. Tapi memang ini susah juga, Bu. Oh iya. Susah juga karena itu apalagi namanya, memang kebutuhannya meningkat, konsumsi meningkat, sehingga membuat para pedagang ini sedikit juga agak menaikkan harga seperti begitu, Bu. Ya. Berarti Pak Asari ini murni karena kebutuhan yang meningkat, Pak, ya? Iya, kebutuhan meningkat ya. Kebutuhan meningkat. Dan di samping itu juga, di samping kebutuhan Sulawesi Selatan, memang kebutuhan provinsi lain juga yang meningkat, Bu. Sama dengan kita di sini. Sama ya. Gitu, Bu. Baik, berarti untuk Sulsel ini hasil taruhlah hasil alamnya seperti cabai yang mengalami kenaikan, bawang merah dan seterusnya, itu ada juga yang dikirim keluar, Pak, ya, untuk daerah lain? Iya. Kita kirim ke Kalimantan, kita kirim ke Maluku, kita kirim ke Papua. Ada beberapa termasuk kan yang potensial sekali yang kita kirim selalu itu produksi tentang cabai. Cabai ini kan kita kirim keluar. Apalagi namanya, bawang juga seperti begitu, termasuk telur. Telur ini kan setiap minggu ada beberapa ton yang kita kirim keluar ke saudara-saudara kita yang ada di kawasan timur Indonesia nih, Bu. Oh ya, jadi wajar kalau terjadi kenaikan harga karena permintaan juga meningkat. Baik, Pak Asari, untuk kenaikan harga seperti ini biasanya itu berlangsung berapa lama ini? Apakah setelah nanti pas hari raya kemudian H+1, H+2 itu sudah mulai normal lagi atau berapa lama biasanya? Begini, Bu, kalau persoalan harga ini kadang bisa saja hari ini turun naik kembali. Kalau memang apalagi namanya produksi kita sedikit agak meningkat, bisa saja besok turun. Tidak ada, tetapi yang terpenting bahwa yang kita selalu jaga dan sampai dan berlebihan. Kami yakin bahwa insya Allah setelah Idul Adha ini pasti akan turun, dan bisa saja sebelumnya itu turun. Dan kami sampaikan bahwa tidak semua kebutuhan pokok kita ini, komoditas barang pokok kita ini naik harganya. Hanya beberapa saja yang saya pantau di pasar ini, termasuk cabai merah besar, cabai merah keriting, ini yang sedikit agak kenaikan. Ya, tetapi kalau persoalan telur ayam kampung kan ada penurunan harga, termasuk cabai rawit merah juga di minggu kemarin ini ada penurunan harga. Jadi ada berfluktuasi, Bu. Fluktuatif ya. Kadang naik, kadang turun. Seperti begitu. Oke, tapi tadi benang merahnya itu yang perlu digaris bawah itu Pak Asari adalah tidak menaikkan harga secara berlebihan, Pak, ya? Tidak, iya. Jadi jangan sampai ada pedagang pasar yang menaikkan harga secara berlebihan. Ini yang kita jaga sekali nih. Ini yang kita jaga sekali, insya Allah. Oke, untuk margin harganya sendiri nih Pak Asari, dikatakan menaikkan harga secara berlebihan itu pada level mana, Pak, ya? Berapa persen gitu dari harga normal? Tidak bisa kami tentukan berapa ininya. Jadi seperti begini, Bu. Iya. Contoh untuk cabai merah. Iya. Pada minggu kemarin kan sempat ada kenaikan 36.667. Kalau saya tidak salah ingat, itu ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp600. Nah itu menurut saya itu saya masih anggap, minta maaf ya, saya anggap tidak berlebihan. Kecuali kalau sudah sampai naik sekitar 10 ribuan, kurang di atas 3 ribuan, itu sudah agak ketat sekali. Tapi kalau umpamanya sepanjang kita mampu menekan di bawah 2.000, itu kami yakin bahwa bukan sesuatu hal yang sifatnya berlebihan, Bu. Ya, karena kan kita tahu juga sekarang ini masyarakat kan butuh sesuatu lah menghadapi Hari Raya Idul Adha ya. Oke, Pak Asari, untuk untuk komoditi-komoditi tadi yang disampaikan mengalami kenaikan, ini ketika terjadi kenaikan harga yang berlebihan, apa yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan atau pemerintah dalam hal ini? Halo. Ya, apa yang akan dilakukan pemerintah ketika dalam pemantauan ini ternyata ada pedagang yang menaikkan harga dengan secara berlebihan tadi, Pak, di atas level yang
Sampai saat ini kami sudah sampaikan tadi bahwa berdasarkan pemantauan kita tidak ada pedagang yang menaikkan harga secara berlebihan. Toh umpamanya ada yang kita dapat seperti begitu, pasti kita ingatkan kepada teman-teman kita untuk tidak menaikkan harga secara berlebihan. Kami ini apalagi namanya belum menemukan yang berlebihan seperti demikian. Toh kalau umpamanya ada yang kami dapati, otomatis kami memberikan peringatan untuk tidak melakukan hal yang seperti demikian, gitu, Bu. Oke, peringatan Pak ya, tapi tidak sampai menghentikan usaha atau sejenisnya seperti itu Pak ya. Benar, Bu. Baik, baik. Dan satu hal lagi nih, kita memberikan pemahaman kepada masyarakat ini Pak Ashari bahwa kenaikan harga jelang hari-hari besar keagamaan suatu hal yang bisa dikatakan lumrah terjadi dan masyarakat mungkin bisa menyesuaikan Pak ya. Selain itu mungkin bisa mengantisipasi dengan membeli sebelumnya atau mungkin melakukan proses penyimpanan ya. Kalau memang tidak ingin membayar dengan harga yang lebih. Tapi intinya adalah ini adalah sesuatu hal yang memang harus dihadapi ya setiap perayaan hari besar keagamaan Pak. Ya. Baik, Pak Ashari, satu hal lagi nih Pak sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, selaku Dinas Perdagangan, selaku Dinas Perdagangan ini salah satu hal selain melakukan operasi pasar, nantinya biasanya dilanjutkan dengan mengadakan pasar murah. Pada kondisi seperti apa Pak Ashari sampai pemerintah memutuskan untuk melakukan atau menghadirkan pasar murah? Jadi izin Bu. Iya. Kami sudah sampaikan tadi itu bahwa kami sudah lakukan pasar murah di Kota Palopo kemarin. Dan ini juga insya Allah besok kami lakukan pasar murah di Kota Makassar, tepatnya di kelurahan di sini, di sekitar di Macini Sombal ini. Kita melakukan pasar murah seperti itu. Tidak ada kondisi luar biasa menurut saya kalau tentang pasar murah ini, karena kan memang ini rutin kita laksanakan, Bu. Rutin kita laksanakan menjelang hari raya. Jadi ada harus yang kami luruskan tadi Bu, bukan terkait dengan kenaikan harga nih. Kita tidak menganggap blunder, tapi ini biasa terjadi. Bahwa setiap menjelang bulan suci, setiap menjelang hari raya, biasa ada hal-hal yang kondisi seperti begini. Tetapi yang terpenting bahwa kami dari Dinas Perdagangan ini untuk sedapat mungkin bagaimana agar supaya tidak ada kenaikan yang berlebihan, sedapat mungkin yang harus kita jaga sekali adalah tentang ketersediaan stok barang kita yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Aman, supaya masyarakat tenang menghadapi Hari Raya Idul Adha seperti begitu, Bu. Harapan kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat ini untuk berharap untuk kita sama-sama menyambut Hari Raya Idul Adha ini untuk tenang menghadapi semuanya seperti begitu, Bu. Jangan ada panik lah. Tidak perlu panik buying ya, membeli berlebihan tidak perlu panik buying, aman semuanya, Bu. Kita kendali-kendali kita semua. Ini boleh apa-apa mungkin kami tambahkan sedikit. Untuk beras kita ini kan ketersediaan stok kita berlebihan, termasuk jagung kita di sini, daging ini. Stok kita sampai di sini kurang lebih sekitar 1.500 ton. Jadi semua ada ketersediaan stok kita ada di pasar, di barang sekarang, di gudang sekarang, Bu. Berlebihan alhamdulillah. Itu yang kita jaga semuanya, Bu. Baik. Jadi hanya perlu penyeimbangan ya, ada komoditi yang memang harus naik karena stok kurang dan juga permintaan tinggi. Ada stok ada barang yang harganya tetap normal ya karena stok yang tersedia terus dan permintaan walaupun permintaan cukup tinggi. Baik, Pak Ashari, terima kasih waktunya pagi hari ini, Pak Ashari. Makasih Bu. Ya, kita sama-sama menghadapi bulan suci, menghadapi Idul Adha, Bu ya. Insya Allah. Ini juga kami sampaikan bahwa mudah-mudahan secepatnya juga Kementerian Perdagangan ini bisa menurunkan harga minyak lagi kembali. Ini kan sudah turun harga minyak kita di sini. Baik. Sudah mulai terjadi penurunan harga. Makasih Bu. Betul. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Ashari. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian perbincangan singkat kami dengan Bapak Dr. Haji Ashari Faksida Raja Milo MSI, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah menyampaikan bahwa pantauan terhadap ketersediaan stok pangan dan juga harga itu sering dilakukan. Jadi operasi pasar itu sebuah rutinitas, sebulan sekali dilakukan. Kemudian juga yang paling penting adalah setiap hari melakukan pemantauan harga. Jadi kalau memang ada harga yang sedikit bergeser, dipantau, tapi yang paling diutamakan adalah diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan. Kenaikan harga
untuk stok yang sedikit dan permintaan yang melonjak itu suatu hal yang wajar terjadi. Sementara jika stoknya berlebihan, nah harga diusahakan untuk tetap berada pada level yang normal. Baik, kita akan hadirkan narasumber selanjutnya sebentar setelah kita jeda dulu sejenak dengan satu koleksi kami berikut ini. Berdebar rasa di dada setiap kau tatap mataku. Apakah arti pandangan itu menunjukkan hasratmu? Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasakan kau jadi milikku. Ku akan setia menanti satu kata yang terucap dari isi hati sanubarimu yang membuatku bahagia. Sungguh aku telah tergoda saat kau dekat denganku. Hanya kau yang membuatku begini, melepas panah asmara. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasakan kau jadi milikku. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku. Kau buat aku bimbang, kau buat aku gelisah, ingin rasakan kau jadi milikku. Kau jadi milikku. Lintas Makassar Pagi. Biarkan aku jadi yang terhebat, jadilah kamu kekasih yang kuat. Aku manusia
jadi yang terhebat. Jadilah kamu kekasih yang kuat, genggam tanganku, bernyanyi bersama, karena kamu kekasih terhebat. Aku manusia yang paling butuh kamu. Baik pendengar, masih di Lintas Makassar Pagi untuk sesi dialog interaktif dan masih bersama saya Milani Ahmad, pengarah acara Hayati dan juga operator streaming kami Ivon. Kita bersama dengan narasumber selanjutnya ada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Asdar, pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Asdar. Ya, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Baik, Prof, kita ngobrol tentang harga kebutuhan pokok yang naik jelang perayaan hari-hari besar keagamaan ini, Prof. Setiap tahun selalu seperti itu dan sepertinya masyarakat sudah maklum ya dengan kondisi seperti ini. Menurut Prof, apakah hal ini memang tidak perlu dipermasalahkan lagi karena masyarakat sudah menerima sah-sah saja dan pemerintah juga sudah melakukan tugasnya, Prof? Ya, pertama kita bersyukur bahwa kita sekarang dalam posisi baik-baik aja semua ya. Iya. Yang kedua, ini harga pangan ini rata-rata melonjak di seluruh dunia kan? Iya. Bukan hanya karena mau lebaran. Iya. Jadi boleh kita katakan dua penyebab. Iya. Pertama lebaran dan kedua Kondisi global ya. sekarang yang eskalasi dunia kan? Iya. Perang Ukraina Rusia itu ada pengaruhnya ke kita. Karena kita ini kan dunia sudah tidak bisa lagi terpisah-pisah, sudah terintegrated. Betul. Ya, jadi kita juga mengimpor bahan baku minyak kan, bahan baku minyaknya kan dari luar juga. Iya. Ya, energi. Jadi hanya ada namanya batas wajar. Kenaikan itu yang wajar itu namanya normal. Ini juga sebagai rangsangan bagi pengusaha agar dia bekerja kan. Kalau nggak ada juga kenaikan harga kan susah. Jadi harga itu namanya new equilibrium. Apa itu Pak? Apa itu Prof? New equilibrium, keseimbangan baru. New equilibrium. New equilibrium itu keseimbangan baru, di mana ditemu permintaan dan penawaran, ya, harga barang, ya. Jadi supply and demand istilahnya, penawaran dan permintaan ditemunya itu yang baru. Baik. Ya kan naik semua. Jadi dan memang fenomena setiap mau lebaran ya seperti itu. Oke. Karena kebutuhan melonjak kan. Kebutuhan melonjak dan melonjak, stok terbatas. Supply kurang, iya. Ya supply kurang berarti harga naik. Itu sudah jadi hukum alam itu Prof ya, sudah jadi hukum ekonomi istilahnya, hukum ekonomi. Iya. Prof, kalau melihat hal seperti ini berarti pertama masyarakat sudah maklum ya. Kemudian tadi yang menjadi poin pentingnya adalah kenaikannya dalam wajar ya, normal. Nah, tingkat kewajarannya ini Prof yang mungkin perlu kita perjelas ke masyarakat. Kapan sebuah kenaikan harga komoditi itu atau bahan pokok itu dianggap tidak wajar, Prof? Ya, itu biasanya di persentase. Ya. Kalau umpamanya 1.000 harganya naik 1.100, 1.200 itu wajar. Iya. Ya, 20% istilahnya kan. 20% ya. Paling tinggi. Tapi itu kan masih beda pendapat. Yang tidak wajar kalau dari 1.000 naik 2.000. Iya. Itu kan. Nah, tapi lebih fokus sebenarnya bukan itu, tapi ketersediaan. Ya, jadi naik sedikit yang penting tersedia. Naik tapi tidak tersedia kan itu yang buat kacau kemarin kan, minyak goreng kemarin kan. Iya. Kita lagi cari nggak ada, naik juga nggak ada. Jadi gimana? Ya jadi meskipun naik sedikit itu kita anggap wajar dan itu rangsangan bagi pengusaha juga, ya kan? Karena dia juga kan tidak berdiri sendiri, dia juga naik harga bakarnya, dia pergi beli naik bahan bakarnya, semua juga naik. Mulai sekarang kan pajak-pajak makanan juga naik. Juga naik ya. Energi juga naik. Jadi komponen biaya yang hasilkan naik sehingga totality naik. Prof, kalau terjadi kenaikan seperti ini kan tadi prinsipnya adalah kalau stoknya aman,
berlebihan mungkin, maka bisa dipastikan harga itu tidak akan naik ya, tidak akan melonjak naik. Nah ini kalau misalnya kita memperbaiki stok kita untuk komoditi tertentu tadi misalnya cabai yang saat ini mengalami kenaikan, itu apakah nantinya walaupun kita mau hari raya, kapanpun itu harganya tetap akan stabil kalau stoknya aman? Ya, dalam hal ini kalau pangan itu kan tergantung dari produksi. Ya. Ya kalau produksi tidak ada maka perdagangan harus kita ngimpor. Jadi itu upaya untuk menstabilkan itu impor. Jadi kita utamakan produk dalam negeri, tanaman para petani kita. Ya kalau itu tersedia. Kayak cabai kemarin kan ada sampai 100.000, 80.000. Iya. Yang paling pokok ada dalam negeri. Ya, dan tidak sampai hilang. Yeah. Kan kalau hilang bagaimana orang yang makan martabak, orang makan pedas, orang beli juga kok. Jadi nanti terjadi keseimbangan baru. Lama-lama kalau produksi meningkat turun lagi, produksi berlebihan tidak lagi harganya. Jadi itulah perlu ada kebijakan-kebijakan ekstra pada saat naik apa, pada saat turun apa, sehingga stabil harga. Oke. Berarti memang setidaknya harus bisa dikatakan pemerintah sebaiknya mengantisipasi kondisi ini dengan memperbaiki stoknya ya Prof ya? Pemerintah bukan hanya stok, dia memperbaiki mulai dari hulu sampai hilir. Bagaimana ketersediaan bibit, bagaimana ketersediaan mekanisasinya, petaninya, pupuknya, pestisidanya harus tersedia dengan aman sehingga produksi bagus. Kalau itu bagus kan, ya ada harapan bahwa harga stabil. Jadi produksi juga menentukan kalau pangan itu. Oke. Dan saat ini menurut Prof. Asdar, ini belum terkoneksi dari hulu ke hilir seperti yang Prof. sebutkan tadi ya? Ya, terkoneksi sih, tapi terus saja ada gangguan-gangguan kan. Ada yang ditugaskan kayak Bulog. Ya, tapi kan namanya ada juga spekulasi dari para pedagang. Kan tidak semua orang jujur kan, ada juga yang memanfaatkan situasi. Ya, seperti itu. Karena kalau semua orang jujur kan tidak perlu ada jaksa, tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu ada polisi. Prof. Ya, jadi seperti itu. Iya. Prof. Asdar, kalau dilihat untuk kondisi saat ini atau kondisi selama ini ya, setiap kali ada kenaikan harga jelang perayaan hari-hari besar keagamaan, itu apakah keuntungan itu margin keuntungan dari kenaikan harga tersebut hanya dinikmati oleh di level pedagang saja, bukan sampai di level produsen? Ya, petaninya juga ada tapi tidak sebanding. Tidak sebanding. Petaninya karena inputnya mahal kan? Iya. Biaya bibit mahal, biaya pupuk mahal, kasihan kan? Jadi petaninya tidak banyak, biasanya para pedagang itu yang untung. Kalau agar bisa keuntungan itu juga bisa dinikmati oleh petani, itu berarti harus ada campur tangan pemerintah lagi di dalamnya? Ya, paling tidak sama sekarang ini kan sudah banyak campur tangan pemerintah, subsidi pupuk, subsidi beli, sudah banyak bantuan mekanisasi, sudah ada beberapa juga. Tapi itu kan harus juga katakanlah petani-petani kita sudah harus ada skema-skema yang mandiri, ya yang perlu dibantu yang lemah-lemah aja. Jangan terus-terusan dibantu, Prof ya. Berarti pengawasan dan pemantauan perkembangan dari petani yang sudah dibantu itu diharapkan bisa lebih baik dan petani yang sudah dibantu bisa membantu lagi ya petani yang lainnya, sementara pemerintah bisa fokus lagi kepada pihak lain yang belum mendapatkan atau belum rata bantuan ini ya, Prof ya? Betul. Oke. Pendapat, betul sekali itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu di lapangan. Nah, berarti kita lemahnya di level pengawasan dan juga pada level pengembangannya itu, Prof? Ya, level pengawasan perlulah ditingkatkan ya. Semua perlu ditingkatkan. Oke, Prof. Asdar, selain stok, kemudian tadi bersama dengan Pak Ashari dari sebagai Kadis Perdagangan Provinsi Sulsel, beliau menyatakan bahwa operasi pasar itu sebuah rutinitas yang dilakukan oleh pemerintah, mungkin sebulan sekali atau sekali dalam 2 pekan ya. Nah, kalau ini operasi pasar adalah sebuah rutinitas, apakah seharusnya kita tidak perlu mengalami kenaikan lonjakan harga ketika mendekati hari raya?
Itu tadi operasi pasar itu upaya menstabilkan, upaya meredam kenaikan gejolak yang berlebihan. Iya. Ya. Nah, jadi itu operasi pasar itu kan boleh dikatakan shock terapi dalam jangka pendek. Shock terapi dalam jangka pendek. Ya, jangka pendek. Jadi dia kan at the moment. Oke. Pada saat itu bagaimana supaya ada kestabilan, harus operasi pasar supaya bagian masyarakat yang tidak bisa beli dapat lagi beli. Dan biasanya operasi pasar itu dilanjutkan juga dengan pasar murah, Prof ya. Jadi memang ini menurut pemerintah solusi untuk lonjakan harga jelang hari-hari besar keagamaan. Iya, pasar murah, tapi kan pemerintah sangat terbatas. Misalnya di Makassar ini juga. Puluhan kecamatan, dia hanya operasi pasar di 1-2 kecamatan. Ya hanya aja, istilahnya itu mengurangi saja sedikit, bukan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjangnya itu harus memperbaiki dari hulu ke hilir ya, supaya semua yang berkaitan. Kebijakannya itu semuanya, mulai dari produksi, kemudian perdagangan, kemudian sarana produksi. Sarana produksi itu kan bibit, mekanisasi, pupuknya, pestisidanya, dan proteksi dan pembiayaan. Dan semuanya itu perlu kayaknya pekerjaan besar nih Prof ya. Tapi kalau pemerintah sendiri kan sudah punya program di semua poin-poin yang Prof sebutkan tadi, mulai bibit, mekanisasi, pendanaan, bantuan dan seterusnya. Tapi kalau setiap tahun kita harus terus menghadapi lonjakan harga pada saat mendekati perayaan hari-hari besar keagamaan, berarti belum sepenuhnya berhasil ini ya program pemerintah kita ya Prof ya? Iya. Memang harus begitu. Supaya masing-masing kita ini kan tugasnya pemerintah memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Kalau tidak baik, turun lagi. Incremental atau darurat. Ya, pemerintah harus siap. Tapi tidak siap pun dia sudah siap. Artinya kondisi normal memang pekerjaannya kan. Iya. Oke, tapi istilahnya yang penting ketika terjadi lonjakan harga seperti yang Prof sebutkan tadi ya, dalam kondisi siap tidak siap pun harus tetap siap ya, karena memang pemerintah harus mengambil bagiannya di situ. Baik, Prof. Terima kasih Prof kebersamaannya pagi hari ini. Ya, makasih Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Prof ya. Masyarakat sudah paham. Untuk siar Islam, siar bangsa kita semua. Baik. Terima kasih Prof Asdar. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, pendengar itu dia perbincangan singkat kami dengan Prof Asdar ya selaku pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi hari ini. Dia memang di hatiku, tapi kau juga di hatiku. Dia memang kuinginkan, tapi kau juga kuinginkan. Jika kau bertanya kepadaku tentang perasaanku padamu, aku pun tak tahu hati ini tak dapat menjawabnya. Maafkanlah aku belum bisa memilih di antara engkau atau dia yang ku cinta. Maaf, beri aku waktu. Dan kini ku berdiri di antara dua insan. Namun kalian kejar hati ini, paksaku memilih di antara dua insan yang ku cinta. Bolehkah
Halo semua pendengar RRI. Di Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian ini, saya mengajak Anda semua untuk mengatakan tidak kepada kebencian. Mari kita jadikan lingkungan kita baik online ataupun offline menjadi lingkungan yang penuh damai. Terima kasih. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya? Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Ada sedikit bunda merasuki diri saat hujan mulai merintih, namun serpihan rindu tiada akan menghalangi merintangi langkahku, tiada akan mungkin senjangkan hasrat diri. Pastikan kasih, pastikan kini, pastikanlah dirimu hanya untukmu, segala cintaku padukan angan kasih.
Penyanyi asal Sulawesi Selatan ini Anditi sudah hadir dengan Pastikan, sebuah lagu yang bawa kita 10 menit jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi. Dan sampai jumpa pada hari Kamis besok dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.